Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamad Firdaus Zauzi dengan NIM 2117042 dari Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan salah satu materi di mata kuliah bimbingan and counseling. Tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Febri. Pengertian program dan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Program pembimbingan dan konseling adalah rencana kegiatan pelayanan pembimbing konseling yang tersusun secara rinci dan jelas, yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan strategis berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang merupakan gabungan dari kata stratos yang artinya militer dan ego yang artinya memimpin. Strategos juga bisa bermakna merencanakan ketika sebagai kata kerja. Program dan cara pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Program BK di sekolah dibagi menjadi dua. Ada program untuk kelas rendah dan ada program untuk kelas tinggi. Dan di dalam hal ini, hendaklah guru pembimbing menyusun program pembimbing untuk kelasnya masing-masing. Adapun fungsi dari program itu sendiri. Dengan adanya program pembimbing, ini dapat memberi pedoman dan arahan bagi para staf pembimbing dan mempermudah dalam pengevaluasi kerja. Nah, teman-teman, ternyata sebelum kita membuat program bimbingan konseling, kita harus membuat perencanaannya. Dulu nih, mengapa demikian? Agar program yang dilakukan dapat terlaksanakan dengan baik, apa saja sih yang harus disiapkan menurut Torin? Ada beberapa hal yang harus disiapkannya itu. 1. Studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan refleksi tentang alasan-alasan mengapa diperlukan suatu program bimbingan. 2. Penyusunan program pembimbing. Penyusunan program pembimbing harus merujuk kepada kebutuhan sekolah secara umum dan lingkup pelayanan bimbingan di sekolah. Penyusunan program pembimbing konseling merupakan tidak lanjut studi yang kelayakan yang bisa dilaksanakan pada awal tahun ajaran atau setelah program semester berakhir. Yang ketiga, penyediaan saran fisik dan teknis. Saran fisik adalah semua peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program bimbingan konseling. Sedangkan saran teknis adalah alat-alat atau instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan. Yang keempat, penentuan saran personil dan pembagian tugas. Saran personil dalam penyusunan rencana program pembimbingan konseling adalah orang-orang yang akan dilibatkan dalam penyusunan rencana program bimbingan konseling, dan mereka akan diberi tugas apa. Yang kelima, kegiatan-kegiatan penunjang. Dalam hal ini kita pun sebagai guru pembimbing harus memiliki kegiatan-kegiatan penunjang, diantaranya memiliki hubungi dengan masyarakat sekitar, bidang-bidang karir dan lembaga-lembaga tertentu strategis, dan cara pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Strategi layanan dasar bimbingan. Bimbingan klasik. Layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa. Hal ini berarti bahwa dalam pelancuran program yang telah dirancang menuntun konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa di kelas. Yang B, bimbingan kelompok. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil. Bimbingan ini ditunjukkan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum dan tidak rahasia. Yang C, berkolaborasi. Kerjasama dengan orang tua. Dalam upaya meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua siswa. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga orang tua di rumah. Strategi layanan responsif. Konsultasi. Konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pemimpin sekolah dan dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. B, konseling individual atau kelompok. Pemberian layanan konseling ini ditunjukkan untuk membantu para siswa yang mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang C, referral.
Hal ini dilakukan ketika konselor kurang memiliki kemampuan tentang permasalahan yang dihadapi anak-anak, akan diarahkan bertemu dengan para ahli. Strategi untuk dukungan sistem. Pengembangan profesional. Konselor meninjau secara berkelanjutan dan juga berusaha untuk mengupdate pengetahuan, yaitu melalui in-service training. Yang kedua, aktif dalam organisasi profesi. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang keempat, melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Yang B, pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Strategi ini berkait dengan upaya sekolah untuk menjalani kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu layanan bimbingan. Yang C, manajemen program. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggarakan dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengolahan. Seperti apa yang dimaksud, yaitu pengolahan manajemen yang bermutu dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah.